Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 9. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ledakan, suara benturan energi terus bergema dari panggung tinggi di tengah. Melihat pertarungan sengit antara dua sosok muda di panggung, ekspresi kerumunan di bawah berubah. Bahkan patriark keluarga Liu, Liu Xuan, patriark keluarga Ye Qing, patriark keluarga Liang, Liang Hui, dan dekan Universitas Shaozong, Qing Shi, merasa sulit untuk mempertahankan ketenangan aslinya. Putri tertua keluarga Ye Yu, memfokuskan matanya yang indah. Dia menatap Chu Hen, yang sedang bertarung dengan Liu Xiao, dengan ekspresi yang rumit. Dia ingat dengan jelas bahwa 3 bulan yang lalu, dia secara pribadi menyaksikan 9 urat bela diri Chu Hen hancur dan urat di lengan dan kakinya robek. Saat itu, Chu Hen merangkak di salju dan bahkan tidak bisa berdiri. Secara logika, dia tidak akan bisa berlatih bela diri selama sisa hidupnya. Namun, setelah 3 bulan, Chu Hen tidak hanya muncul kembali di hadapan semua orang tanpa cedera, tetapi dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kakak Chu Hen, di bawah panggung, Ye Yao menggigit bibir merahnya dengan gigi putihnya. Hatinya dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Dia senang karena Chu Hen telah kembali dengan selamat, tetapi dia juga khawatir bahwa dia akan disakiti oleh Liu Xiao lagi, tetapi lebih dari itu, dia tidak mampu menghadapi Chu Hen dan saudara perempuannya, Ye Yu, seperti sebelumnya. Meskipun Chu Hen datang ke keluarga Ye hari ini, dia bahkan tidak melihat ke arah Ye Yu. Dari perilaku Ye Yu sebelumnya, Ye Yao tampaknya mengerti bahwa apapun alasannya, saudara perempuannya dan Chu Hen tidak akan pernah bisa kembali ke keadaan mereka sebelumnya. Ledakan, konfrontasi antara Chu Hen dan Liu Xiao dapat dikatakan penuh dengan percikan api. Keduanya adalah 4 jenius dari Akademi Shaozong. Sekarang, mereka berdua hanya musuh. Suara mendesing, kaki Chu Hen bergerak mengikuti langkah biduk. Setiap serangannya sangat efektif. Jika lawannya bukan Liu Xiao, dia pasti sudah lama dikalahkan oleh Chu Hen. Meski begitu, di bawah serangan terus-menerus Chu Hen, Liu Xiao secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Apakah itu teknik gerakan biduk? Li Gu, instruktur dari Provinsi Taifeng, yang sedang duduk di kursi lebar di tribun penonton, menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah berpikir sebentar, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, teknik gerakan anak ini bahkan lebih fleksibel daripada teknik gerakan biduk. Bagaimana bisa orang berbakat seperti itu dikeluarkan dari perguruan Shaozong? Li Gu dengan tenang melirik dekan Qing Shi di sampingnya, namun dekan Qing Shi hanya menatap panggung dan tidak memperhatikan Li Gu. Aku tidak menyangka kau akan menjadi lebih kuat. Kelihatannya rumah jenderal telah menyia-nyiakan banyak ramuan untukmu dalam 3 bulan terakhir. Liu Xiao berkata dengan nada sinis saat ia menyambut serangan Chu Hen. Saya katakan, hal yang tak terduga belum datang. 2 sinar cahaya dingin melesat keluar dari mata Chu Hen, dan gelombang energi primordial yang tidak kalah dengan milik Liu Xiao meledak. Ekspresi wajah orang banyak berubah, dan suara terkejut terdengar dari kerumunan. Tahap pembukaan saluran level 7, dia benar-benar berhasil. Kerumunan di sekitarnya pun mengerti. Tidak heran Chu Hen mampu memaksa Liu Xiao sampai sejauh ini, tidak heran ia mampu melukai Wei Tong, yang berada di tahap pembukaan saluran 6, dengan 1 pukulan. Ternyata Chu Hen telah membuka meridian bela diri ketujuhnya. Dalam sekejap, serangan Chu Hen seperti hujan, terus-menerus menyerang tubuh Liu Xiao. Ledakan, karena lengah, Liu Xiao sekali lagi dipaksa mundur. Sudah kukatakan sebelumnya, aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Aliran udara di panggung menjadi sangat kacau setelah serangan Chu Hen. Liu Xiao sangat marah dan geram. Niat membunuh yang besar tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, energi primordial dalam tubuh Liu Xiao melonjak hebat, dan cahaya ganas melintas di matanya yang sedingin es. Orang cacat, kau tak bisa mengalahkanku. Hari ini, aku akan membuatmu mati tanpa dikuburkan. Ledakan, detik berikutnya, Liu Xiao segera melesat maju, energi primordial yang bergejolak terus terkumpul di telapak tangan kanannya. Penonton dapat melihat dengan jelas kekuatan yang bergejolak di telapak tangannya. Kakak senior Liu Xiao akan segera mengakhiri pertempuran. Chu Hen pasti akan mati.
Momentum Liu Xiao sungguh dahsyat, dan kekuatan telapak tangannya yang dahsyat menyebabkan aliran udara yang kacau muncul di panggung. Pergilah ke neraka, gunung membelah bumi telapak tangan. Pada saat yang sama ketika serangan mengerikan ini turun, energi yang kuat juga melonjak keluar dari tubuh Chu Hen, dan aliran energi primordial yang tak berujung berkumpul di tangan kanannya. Riak energi yang tak terkendali itu bagaikan arus bawah di air yang dalam. 7 pukulan pembunuh Dark Dipper. Ledakan. Tinju dan telapak tangan saling bertabrakan, dan gelombang energi primordial yang kacau meledak di atas panggung. Dampak keras itu menyebabkan panggung retak. Bersamaan dengan gelombang udara yang tak terlihat, pemandangan kekalahan Chu Hen yang diharapkan semua orang tidak muncul. Sebaliknya, mereka berdua mundur ke belakang. Chu Hen mundur 5 langkah sebelum berhenti, sementara Liu Xiao mundur 7 langkah sebelum menstabilkan dirinya. Penonton di sekitarnya bahkan lebih terkejut. Jelas bahwa Chu Hen berada di atas angin dalam pertukaran ini. Dasar cacat, Liu Xiao mengepalkan tangannya, matanya seperti hendak menyemburkan api. Sebagai jenius terbaik di Akademi Shaozong, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun sejak awal. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Hari ini aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Chu Hen menatap lawannya dengan dingin, dan sudut mulutnya melengkung jijik. Anjing yang terpojok akan melakukan sesuatu yang nekat. Diam, geram Liu Xiao dengan marah. Berdengung. Pada saat berikutnya, aura ganas dan tirani tiba-tiba muncul dari tubuh Liu Xiao. Aliran udara yang kuat memenuhi udara di atas panggung. Pada saat yang sama, lapisan cahaya keemasan yang menyilaukan segera menutupi tubuh Liu Xiao. Mengaum, raungan rendah yang mirip dengan suara singa keluar dari tenggorokan Liu Xiao. Di bawah tatapan mata yang penuh keheranan, lengan dan anggota tubuhnya menebal, dan bahkan pakaian di tubuhnya robek. Merasakan amarah yang ganas dan dahsyat keluar dari tubuh Liu Xiao, ekspresi para penonton pun berubah. Fisik bela diri kekuatan singa, kakak senior Liu Xiao benar-benar marah. Setelah melepaskan fisik bela diri kekuatan singa, kakak senior Liu Xiao dapat bertarung melawan seorang pendekar pembukaan saluran tingkat 8. Chu Hen pasti sudah mati. Kejeniusan nomor 1 Shaozong bukan hanya untuk pertunjukan. Seluruh tubuh Liu Xiao memancarkan aura ganas seperti binatang buas. Matanya yang haus darah menatap Chu Hen di depannya. Sudah berakhir, dasar cacat. Mengaum. Diiringi dengan raungan singa yang dahsyat dan beringas, Liu Xiao langsung melesat menjauh dari posisi semula, dan dengan kecepatan 2 kali lipat dari biasanya, ia menyerbu ke arah Chu Hen. Dalam waktu singkat ini, cahaya keemasan yang kaya dengan cepat berkumpul di depan Liu Xiao. Dalam sekejap mata, hantu kepala singa yang ganas muncul di garis pandang semua orang. Aura dingin dan keras menyelimuti seluruh arena. Hantu kepala singa itu agresif. Liu Xiao ini memiliki aura ingin membunuh Chu Hen saat itu juga. Tepat ketika semua orang mengira Chu Hen pasti mati, lengkungan penghinaan muncul di wajah lawannya, dan matanya yang hitam pekat berubah menjadi dalam dan tajam. Dalam sekejap, sosok Chu Hen bergerak, dan dia tanpa rasa takut menghadapi serangan itu secara langsung. Dengung-dengung. Gelombang kekuatan dahsyat menyeruak keluar dari tubuh Chu Hen, dan cahaya gelap bagai api dengan cepat merambat ke tangan kanan Chu Hen. Cahaya hitam yang tak terkendali itu bagaikan api iblis yang diambil dari kedalaman neraka. Semua orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi terkejut. Li Gu, King Xi, Ye Qing, Liu Xuan, dan yang lainnya di panggung penonton juga mengerutkan kening. Semua orang jelas bisa merasakan bahwa kekuatan Chu Hen tidak lebih lemah dari Liu Xiao. Ledakan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tanpa waktu tambahan untuk berpikir, di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya dari para penonton, tinju Chu Hen yang terbungkus dalam cahaya hitam, bertabrakan dengan kuat dengan ilusi kepala singa emas. Suatu kekuatan dahsyat meledak di panggung, dan selusin retakan segera muncul di panggung di antara keduanya, diikuti oleh pemandangan yang lebih mengejutkan lagi. Ledakan. Di bawah tatapan mata tak percaya yang tak terhitung jumlahnya, hantu singa yang telah dipadatkan Liu Xiao tiba-tiba runtuh dan meledak. Pecahan-pecahan emas beterbangan kemana-mana. Energi tinju Chu Hen bagaikan pisau panas yang memotong mentega. Pukulan itu menimbulkan dampak yang kuat dan mendarat dengan keras di dada Liu Xiao. Pupil mata Liu Xiao mengecil hingga seukuran jarum, dan ketakutan yang tak berujung segera menutupi seluruh wajahnya. Ledakan. Diiringi suara ledakan yang sangat keras, kekuatan tinju yang memiliki kekuatan untuk menembus ribuan kilogram itu mengalir turun, menyebabkan tubuh Liu Xiao bergetar hebat. Tulang dadanya hampir patah, organ dalamnya bergeser, dan darah di seluruh tubuhnya mengalir sangat cepat. Liu Xiao memuntahkan darah dan tubuhnya terjatuh ke belakang.
Di atas panggung, para kepala keluarga Liu, keluarga Ye, dan Dekan Shaozong tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri dari tempat duduk mereka. Bagaimana bajingan ini bisa menjadi begitu kuat? Dekan Shaozong tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Putri tertua keluarga Ye, Yeyu, sedikit mengernyit dan matanya dipenuhi dengan ekspresi rumit. Di bawah panggung, Ye Yao terkejut dan senang, sepasang matanya yang besar dipenuhi dengan cahaya terang. Aduh, sebelum semua orang sempat pulih dari keterkejutannya, Chu Hen langsung menghilang dari tempatnya. Ia melompat dan langsung melesat ke area di atas Liu Xiao. Liu Xiao yang tidak sempat bereaksi sama sekali, wajahnya penuh kepanikan. Hehe, kamu juga tahu rasa takut. Chu Hen mencibir. Ledakan. Chu Hen berbalik dan menendang dada lawannya dengan keras. Ledakan. Liu Xiao jatuh dengan keras di atas panggung, menyebabkan debu beterbangan dan batu-batu beterbangan kemana-mana. Batu-batu dengan berbagai ukuran itu seperti sekelompok nengat yang terkejut. Setelah serangkaian pukulan berat, Liu Xiao kehilangan kekuatan untuk melawan, dan darah merah terus keluar dari mulutnya. Seluruh keluarga Ye terdiam, dan wajah setiap orang dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Liu Xiao kalah. 4 jenius teratas dari perguruan Shaozong sebenarnya telah kalah. Jelas bahwa 3 bulan lalu, Chu Hen dan Liu Xiao tidak berada pada level yang sama. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mungkin tak seorang pun yang hadir di sana akan percaya apa yang terjadi di depan mereka. Batuk-batuk, Liu Xiao terus-menerus batuk darah. Chu Hen menatapnya dengan dingin dan berteriak dengan suara berat, "Mengapa kau menjebakku? Kenapa kau menjebakku?" Begitu dia mengatakan itu, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Chu Hen menanyakan pertanyaan seperti itu? Senyum kejam muncul di wajah Liu Xiao. Meskipun dia terluka parah, dia masih memandang rendah Chu Hen. "Kamu, apa yang kamu katakan?" Aku tidak bisa mendengar." Ledakan. Sebelum Liu Xiao bisa menyelesaikan kalimatnya, Chu Hen sudah mencengkeram tenggorokannya dan menariknya keluar dari lubang di tanah. Kaki Liu Xiao terangkat dari tanah. Chu Hen mencengkeram tenggorokannya, dan tatapannya menjadi lebih dingin. "Aku akan bertanya lagi, mengapa kau menjebakku?" "Berhenti." Kepala keluarga Liu, Liu Xuan, sangat marah. Ia tidak tahan melihat putranya dipermalukan di hadapannya. Chu Hen mencibir dan berteriak, "Kepala keluarga Liu, putramulah yang mengatakan bahwa begitu kau berada di panggung, hidup atau matimu berada di tangan langit dan tak seorang pun boleh ikut campur. Apakah kamu tuli?" Chu Hen tidak memiliki kesan yang baik terhadap ayah dan anak itu, jadi dia mempermalukan mereka tanpa memberi mereka muka. Wajah Liu Xuan menjadi pucat setelah dihina seperti itu. Ye Qing mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Chu Hen, kamu sudah memenangkan kompetisi. Lepaskan Liu Xiao." Namun, Chu Hen tetap tidak tergerak. Tatapannya yang tajam menatap tajam ke arah Liu Xiao, yang ada di depannya. "Aku akan bertanya sekali lagi. Mengapa kau menjebakku saat itu?" Berbicara. Petik 2. Berbicara. Kata-kata tajam memiliki kekuatan yang tak tertahankan. Liu Xiao terkejut. Dia meronta dan berkata dengan susah payah, "Kenapa kau menjebakku? Kau harus bertanya pada wanita yang kau sukai." "Wanita yang aku suka." Semua orang tercengang. Banyak pasang mata tanpa sadar melirik ke arah putri tertua keluarga Ye, Yeyu. Banyak orang di Akademi Shaozong tahu bahwa Chu Hen dan Yeyu dulunya sangat dekat. Bukan rahasia lagi bahwa Chu Hen menyukainya. Wanita yang disukainya. Bagi Chu Hen, wanita itu haruslah wanita yang disukainya di masa lalu. Yeyu merasa sedikit tidak nyaman saat menerima tatapan berbeda dari orang banyak, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. "Kenapa?" tanya Chu Hen dingin. "Saya tidak tahu apa yang sedang Anda bicarakan." Tatapan mata Yeyu penuh dengan ketidakpedulian. Tatapan seperti itu persis sama dengan tatapan yang dia gunakan untuk menatap Chu Hen di tanah bersalju 3 bulan lalu. Liu Xiao tertawa. Tawanya penuh dengan ejekan. Meskipun dia dicekik oleh Chu Hen, dia percaya bahwa Chu Hen tidak akan berani melakukan apapun padanya dalam situasi ini. Seorang cacat yang ditinggalkan oleh seorang wanita, hahaha. Berdengung. Tawa Liu Xiao masih tertahan di tenggorokannya ketika 2 cahaya tajam tiba-tiba keluar dari mata Chu Hen. Pada saat berikutnya, Chu Hen mengerahkan tenaga di lengannya dan mengangkat Liu Xiao ke udara. Niat membunuh yang tak berujung muncul. "Sudah kubilang tutup mulut anjingmu. Anak nakal, beraninya kau." Kepala keluarga Liu, Liu Xuan, berteriak dengan marah. Namun, Chu Hen tampaknya tidak mendengarnya. Cahaya hitam sekali lagi melonjak ke ujung tinjunya. Ketika Liu Xiao mencapai titik tertinggi di udara dan mulai jatuh,
Chu Hen dengan keras meninju dantian di perut bagian bawahnya. Aku akan membalasmu 2 kali lipat atas apa yang telah kau lakukan hari itu. Kekuatan tinju yang dahsyat mengalir ke tubuh Liu Xiao seperti arus bawah dan langsung menyerang meridian utamanya. Wah, sebuah ledakan tumpul meledak di tubuh Liu Xiao. Pupil matanya hampir pecah dan jeritan menyedihkan bergema dari mulutnya. Detik berikutnya, di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, urat di pergelangan tangan dan pergelangan kaki Liu Xiao tiba-tiba meledak. Darah hangat menyembur keluar seperti air mancur. Pukulan ini langsung menghancurkan meridian utama di tubuh Liu Xiao, serta urat di tangan dan kakinya. Kejam, sungguh kejam.